Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, di mana setiap lafaz, huruf dan kalimatnya merupakan mukjizat. Alif Lam Mim itu merupakan mukjizat. Bahkan orang-orang Arab sendiri ketika zaman di mana Al-Quran turun di hadapan mereka, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Mahadza bisahir," ini bukanlah satu sihir dan bukan pula satu syair yang biasa dibuat oleh para penyair. In hadza illa malakun, in hadza illa qaul rabbil alamin, kecuali ini adalah perkataan daripada Sang Pencipta seluruh alam. Nah, di dalam perkataan tersebut, pernah nggak kita ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf yang kita bacakan kemudian kita tadabburi, itu meneteskan air mata dalam diri kita? Sudahkah pernah kita menangis ketika membaca Al-Quran? Sudahkah pernah kita mentadabburi Al-Quran? Karena apa? Jikalau seandainya semua manusia dan umat Islam yang ada di muka bumi ini pandai mentadabburi Al-Quran, maka niscaya tidak akan ada pertentangan, tidak akan perbedaan dalam satu sama lain. Bahkan kita kenal bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat. Maka dari mukjizat tersebut Al-Quran dapat melemah, dapat membuat hati kita menjadi lunak. Hati yang tadinya keras bisa dilunakkan oleh Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap ada satu makhluk yang didatangi Al-Quran, maka makhluk tersebut akan ikut mulia seiring berjalannya waktu. Ada seorang manusia, dia yang tadinya adalah manusia biasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Quran, maka dia menjadi manusia yang paling mulia. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Al-Quran datang kepada suatu kota, maka kota itu pun menjadi mulia. Kota tersebut pun dinamakan dengan Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ketika Al-Quran itu datang pada satu malam, maka malam itu pun menjadi mulia. Maka malam itu pun sering kita dengar dengan malam nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar. Dan banyak sekali contoh di mana banyak sekali makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan ketika Al-Quran turun. Di sana ketika Al-Quran turun terhadap mereka, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita memiliki yang namanya tujuan hidup. Ketika seseorang tidak memiliki tujuan hidup, maka apa yang terjadi? Hidupnya akan terombang-ambing di dalam kesesatan. Kewajiban kita sebagai umat Islam bukan memperdebatkan masalah nuzulul Quran, tapi apa? Mengamalkan daripada isi Al-Quran itu sendiri. Karena banyak sekali di antara kita umat Islam yang saling menjatuhkan di dalam masalah dalil, tetapi mengamalkan dalilnya Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini sebagai rujukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah mengatakan wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, bihablillahi jami'an, secara berjamaah. Maka konten daripada tujuan ayat tersebut adalah mempersatukan jamaah kaum muslimin. Jangan sampai kita saling menjatuhkan satu sama lain gara-gara berbeda pendapat. Hanya saja kita perlu yang namanya kedewasaan di dalam menyikapi suatu perbedaan.
ada perbedaan yang didasari atas Al-Quran dan ada perbedaan yang tidak didasari atas Al-Quran. Lalu bagaimana sikap kita ketika perbedaan pendapat tersebut tidak didasari oleh Al-Quran? Contoh, banyak di antara kita yang mengatakan bahwa nuzulul Quran adalah pada malam 17. Kalau kita sekarang mungkin bukan nuzulul Quran ya, karena kita sudah masuk malam 18. Secara kaidah pergantian tanggal di dalam kalender Islam, pergantian tanggal itu dimulai daripada maghrib. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, banyak sekali pendapat-pendapat. Bahkan di antara ulama pun ada yang berbeda pendapat di dalam masalah hal ini. Tapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama telah bersepakat bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu datang pada malam Lailatul Qadar. Maka seharusnya yang kita lebih muliakan, yang lebih kita harus dahulukan untuk kita hidupkan itu adalah di malam Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min syahri Ramadan." Taharru, carilah oleh kalian semua, isilah pada malam-malam fil ashril awakhir, pada 10 malam di malam terakhir bulan Ramadan, pada malam-malam ganjil. Nah, ini yang dibenarkan oleh para ulama. Bahkan para ulama sudah bersepakat tidak ada perbedaan, kecuali perbedaan tersebut datang daripada ulama-ulama yang memiliki dalil yang tidak kuat. Tapi bukan berarti untuk menjatuhkan, bukan. Bahkan Imam Syafi'i pun menjelaskan, "Nahnu nakhtalifu wa nahnu ikhwanukum." Kita saling berbeda pendapat, tapi kita tetap menjaga persaudaraan. Bukan membenarkan saya benar atau kamu salah, tidak seperti itu. Tapi yang perlu kita ajar adalah membenarkan sesuatu yang selama ini salah. Sesuatu yang keliru tidak boleh terulang. Makanya kalau misalkan kita berpendapat, jikalau kita masih tetap kekeh bahwa yang namanya malam lail, bahwa turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, itu perlu diluruskan. Karena sudah sebanyak jumhur ulama, sebagian banyak para ulama mengatakan bahwa nuzul Quran itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, bukan pada malam nuzul Quran. Contoh misalkan, jikalau kita lahir pada tanggal 17 Agustus, kemudian ada orang yang apa? Yang merayakan, katakan, atau memberikan sambutan, memberikan kabar gembira bahwa telah datang hari lahirnya, tapi salah menyebutkan, bahkan salah di dalam menyambut daripada kelahirannya tersebut. Misalkan dia tanggal 10, kira-kira bakal senang atau tidak? Tentu tidak. Bahkan sang dokter yang melahirkannya pun tidak setuju. Karena apa? Karena tidak sesuai daripada turun atau lahir orang tersebut. Sama begitu pun dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bentuk kesempurnaannya itu ketika malam Lailatul Qadar. Bahkan para sahabat senantiasa mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana pada malam tersebut Allah katakan khairun min alfi syahrin, lebih besar, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau kita di Indonesia banyak sekali yang beranggapan bahwa 1000 bulan ini merupakan 83 tahun kalau dibagi. Benar ya? Perlu kita luruskan. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam 1000 bulan itu adalah puncak, bukan berarti batas 1000 bulan.
Bahkan apa, kebaikan dari malam Lailatul Qadar itu lebih daripada 1000 bulan. Karena jikalau dulu di bangsa Arab, ketika mengungkapkan sesuatu yang sangat banyak tentang hari, maka disebut apa? 1000 bulan. Wah, kebaikannya apa? Setara dengan 1000 bulan. Sama ketika seseorang apa? Walaupun hidup 1000 tahun, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak apa? Kalau tak bersembahyang, tak ada gunanya. Kenapa tidak 1.000.000 tahun? Itu merupakan ungkapan bahwa 1000 tahun itu merupakan batas banyak. Padahal maksudnya jika seseorang mau hidup abadi pun, mau 1.000.000 tahun pun, jika tidak bersembahyang, tidak beribadah kepada Allah, maka tidak akan ada gunanya. Begitupun ungkapan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan, bukan berarti 83 tahun. Karena bangsa Arab terdahulu untuk mengungkapkan sesuatu yang banyak itu kurang lebih 1000. Sudah tidak terhitung artinya 1000. Sama kalau bahasa kita, kalau sekali itu 1 miliar, saya dapat uang banyak sekali, mungkin 1 miliar. Begitupun Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan khairun min alfi syahrin, kebaikan itu setara dengan 1000 bulan, artinya apa? Bukan 1000 bulannya, tapi tidak ada ujungnya. Bahkan ada beberapa pendapat, beberapa saudara kita yang salah, keliru di dalam menyikapi hal tersebut. Ada yang bermimpi, saya bermimpi datang Al-Quran, Al-Quran masuk ke dalam hati saya. Kemudian dia merasa bahwa dia akan apa? Menjadi orang baik selama 83 tahun. Padahal tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar bukan seperti itu. Tapi apa? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang menjaga amal ibadahnya pada malam Lailatul Qadar sebagaimana dia menjaga amal ibadahnya di luar bulan Ramadan. Walaupun pada malam 27 misalkan dia bermimpi melihat Al-Quran, tapi pas di luar Ramadan sholatnya masih suka bolong-bolong, perkataannya masih suka berbohong, itu bukan tipe orang yang mendapatkan Al-Quran, atau bukan orang yang mendapatkan kebaikan 83 tahun, bukan. Dan tanda di antara orang yang diterima saum Ramadannya adalah dia senantiasa menjaga ibadah di bulan Ramadan sebagaimana dia menjaga ibadah-ibadah tersebut di luar bulan Ramadan, atau kebalikannya. Artinya dia menjaga amal ibadahnya di luar bulan Ramadan sebagaimana dia di bulan Ramadan. Jadi seperti itu.